Jamuan minum sederhana yang diadakan oleh kontes broke yang termasyhur, terbuka bagi pria dan wanita. Dan merupakan acara perkumpulan bagi kalangan atas di mana mereka mendiskusikan masalah politik, ekonomi, sosial, dan juga budaya. Sekaranglah saatnya untuk mengumpulkan informasi. Ada rumor yang hanya bisa kita ketahui melalui pertemuan sekaliber ini. Hal pertama yang harus kucari tahu adalah tentang pangeran ketiga Kerajaan Trija. Oh iya, saya bertemu dengan pangeran ketiga Kerajaan Trija di upacara penganugerahan. Beliau datang jauh-jauh dari seberang lautan ke kerajaan Hel ini. Hah, ku dengar dia naik kereta kuda, bukannya datang menggunakan sihir alkemia teleportasi. Wah, padahal negerinya menampung banyak ahli alkimia. Tampaknya kabar bahwa pangeran ketiga adalah seekor bebek buruk rupa, bukanlah isapan jempol belaka. Itu karena saat ini dia tengah perselisih dengan pangeran mahkota. Bahkan ada rumor bahwa dia berencana mengkhianati. Apa menurutmu rumor itu benar? Dia memang sudah kalah dalam cekcok masalah pewaris tahta. Aku yakin dia dan adiknya jadi duri dalam daging bagi keluarga kerajaan. Bingo, ini dia topik soal adiknya Itar. Adik? Maksud Anda Putri Iyana yang sudah meninggal itu? Benar, pangeran ketiga sangat menyayanginya. Aku pernah bertemu dengan mereka di Trija dulu, dan hubungan kekeluargaan di antara mereka sangatlah erat. Dipikir-pikir lagi, kamu mengingatkanku padanya, terutama saat kamu tersenyum. Oh, astaga, aku ceroboh sekali kan? Tidak baik menyamakan seseorang dengan orang yang sudah meninggal. Sayang sekali dia meninggal di usia yang begitu muda. Penyebabnya kalau tidak salah, Trija tidak membuat pernyataan publik apa-apa. Ada rumor beredar bahwa dia sebenarnya dibunuh. Tuan Putri yang sehat-sehat saja mendadak meninggal dunia. Jadi mereka curiga ada yang meracuni atau menggunakan alkimia padanya. tidak ada bekas yang tampak. Sama sekali tidak ada. Dan waktu itu dia sedang bahagia karena mengencani putra salah seorang sekutu mereka. Jadi tidak ada tanda-tanda bunuh diri juga. Wajar saja Itar jadi terobsesi pada masalah ini. Kematian yang janggal dan begitu mendadak. Kaisar dan Pangeran Mahkota mempercepat upacara kematiannya dan menyebutnya kecelakaan naas. Di cerita aslinya, pada akhirnya Itar memberontak dengan menggunakan kekuatan alkimia dan membangun koloni untuk mengisi kekosongan dalam hatinya yang tercipta akibat kehilangan adiknya. Dia bahkan sempat mengincar kerajaan Hel selama beberapa waktu. Namun, jelas sekali bahwa Pangeran Mahkota lah yang paling diuntungkan dari kematian Iyana. Aku merasa kasihan pada Itar dan latar belakangnya, tapi perasaan dejavu apa ini? Pak, itu Vanessa. Amel sedang ada di tempatnya kontes broker. Vanessa, my brante. Oh, Dukcel, kebetulan sekali kaki saya sakit, jadi tolong beri saya tumpangan. Anda mau menemui Nyonya, kan? Masuklah. Sepertinya kamu sedang terburu-buru. Memangnya kamu dari mana? Cuma ada keperluan sedikit, hehehe. Seingatku, keluarga Cel menyewamu untuk jadi pengawal juga. Tidak usah sok mengingatkanku apa tugasku, sialan. Semua yang saya lakukan adalah demi Nyonya. Anda sudah melihat sendiri kemampuan saya waktu di Kelmen, kan? Aku yakin kamu tahu lebih baik dari siapapun juga bahwa situasinya sekarang tidak begitu aman. Nyonya meminta saya mengirimkan sebuah paket. Mohon jangan tanya lebih dari itu. Anda sepertinya penderita sindrom Otelo saja. Sindrom Otelo adalah sindrom kecemburuan yang tidak wajar. Rasanya kami pernah bicara seperti ini sebelumnya, sindrom Otelo. Itu jubah untuk menyembunyikan identitas pemakainya. Dan wangi ini wangi yang waktu itu. Apa dia sadar aku mengirimkan surat sebagai gantinya Nyonya? Apa dia mau memecatku? Pengarang dari Istriku Berselingkuh telah meluncurkan novel baru.
Peluncuran hari yang baik untuk berselingkuh disambut meriah. Peluncuran hari yang baik untuk berselingkuh disambut meriah. Karena mendengar Anda hendak pulang tanpa mengunjungi istana, ayah saya berharap setidaknya bisa makan malam dengan Anda. Terima kasih, saya datang bukan dalam rangka tugas resmi, jadi saya tidak ingin merepotkan kalian. Maaf menyapamu sambil tetap duduk begini. Tidak apa-apa. Silakan duduk. Sepertinya mereka segera membutuhkan pemimpin yang baru. Seperti yang telah kita diskusikan sebelumnya, pertukaran antara ilmu alkimia Kerajaan Trija dan ilmu perakitan kapal keluarga Child. Syarat dari kami adalah Anda baik-baik saja, Yang Mulia. Andai aku punya seorang putri sepertimu, aku akan bisa meninggalkan dunia ini tanpa menyesal. Tiba-tiba membicarakan putrinya. Apa karena sekarang dia hampir sekarat, dia jadi kesal pada rumor bahwa dia membunuh anaknya sendiri? Tidak, ini urusan antara keluarga kerajaan. Dia tidak akan melibatkan perasaannya sendiri. Ini tentang masa depan yang akan datang, yang diakibatkan oleh kematiannya Putri Iyana. Aku dengar Pangeran Itar dan almarhum Tuan Putri punya hubungan yang istimewa. Ya, benar. Dia ingin jadi kaisar demi melindungi adiknya. Sebentar lagi hari peringatan kematian Iyana. Saya yakin Anda juga punya tebakan Anda sendiri seputar penyebab kematiannya. Saya tidak. Tidak penting apa yang kamu pikirkan. Keluarga kerajaan telah mengotori martabatnya demi Itar di masa lalu. Mengotori martabatnya demi Itar di masa lalu? Apa maksudnya itu? Karena itulah tidak akan ada kali kedua, tapi kalau hal seperti itu sampai terjadi lagi, bisakah aku minta kamu menjamin bahwa hubungan persahabatan antara Kerajaan Trija dan keluarga Cel akan tetap erat? Dia mengatakan hal yang sama dengan putra pertama keluarga Cel saat dia menghunuskan pedangnya pada adiknya. Apa dia tahu motif tersembunyinya Itar? Selama kedua belah pihak tidak berniat menghancurkan satu sama lain, persahabatan ini tentu akan terus berlanjut. Siapapun yang menang, keluarga Cel akan dengan penuh hormat melakukan bagiannya dan melahap jatah imbalannya.